Izin Bapak dan Ibu, saya diminta Mas Miftah untuk sharing ya terkait dengan cara membedakan sertifikat tanah rumah asli atau palsu. Nah, ini saya coba tarik lebih umum. Sebenarnya kan kita membedakan sertifikat tanah itu asli atau palsu itu biasanya dilakukan pada saat kita melakukan transaksi jual beli ya, atau ada rencana untuk melakukan jual beli terhadap tanah atau bangunan. Suara saya jelas ya Mas Miftah ya? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Baik, terima kasih. Ya, ini nggak usah diperhatikan Pak, kita lewati saja. Ya, kalau yang diminta dari panitia, Mas Miftah sampaikan ada beberapa. Yang pertama, agar kita tidak tertipu saat membeli rumah kos baru, kemudian pengecekan sertifikat, bentuk fisik ya, sertifikat tanah asli atau palsu, dan berikut langkah-langkahnya. Mudah-mudahan di 45 menit ke depan kita bisa mendapatkan semua ya, apa yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu serta panitia bisa terjawab. Ya, tadi saya telah sampaikan, sebenarnya kita untuk mengetahui sertifikat tanah asli atau palsu itu biasanya dalam satu rangkaian kegiatan jual beli tanah dan bangunan. Ini ada tips yang pernah mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat juga di beberapa media komunikasi dari ATR BPN. Kita pernah buat satu infografis mengenai tata cara menghindari mafia tanah pada saat melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, tentu ketika kita akan melakukan jual beli tanah, pasti akan bertemu antara si penjual dengan pembeli. Nah, dari sini pun kita harus mulai hati-hati Bapak dan Ibu, karena bisa saja tidak semua orang yang menjual tanahnya itu punya itikat baik. Bisa saja mereka punya modus, baik itu penipuan dan segala macamnya. Nah, harapannya ketika Bapak dan Ibu akan membeli tanah atau bangunan saat pertama kali, sudah bisa memastikan apakah pembeli itu apakah penjual itu merupakan pemilik tanah sesungguhnya atau bukan. Nah, meskipun bukan pemilik tanah, biasanya dia dikuasakan ya oleh si pemilik tanah untuk membantu menjualkan tanahnya. Tapi sekali lagi harus benar-benar diperhatikan bahwa benar dia yang diberikan kuasa untuk menjual tanah atau bangunan tersebut. Karena banyak kejadian si penjual ini bukan pemilik tanah. Nanti kita lihat lagi di langkah berikutnya, mungkin sertifikat yang ditawarkan atau yang ditunjukkan kepada kita bukan sertifikat asli, melainkan sertifikat palsu yang dia duplikasi dari sertifikat-sertifikat yang dia dapatkan. Ini salah satu modus dari ini ya, modus dari mafia tanah. Mungkin ada pihak yang pura-pura bertindak selaku pembeli, kemudian meminta fotokopi sertifikat. Nah, data-data yang ada di fotokopian sertifikat itu kemudian diduplikasi dalam bentuk dan muatan-muatan yang ada di sertifikat pada umumnya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak supaya lebih berhati-hati baik menjual maupun membeli tanah. Nah, langkah berikutnya setelah kita bisa pastikan bahwa dia merupakan pemilik tanah, kita lihat sertifikatnya. Nah, nanti di bawah saya coba tunjukkan ke Bapak dan Ibu bentuk sertifikat tanah yang ada sekarang, supaya bisa memastikan bahwa benar sertifikat ini adalah sertifikat asli yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN. Nah, penjual pasti akan menunjukkan bukti kepemilikannya, biasanya fotokopi ya. Ini baik Bapak dan Ibu kalau semuanya melakukan transaksi, kalau semuanya akan menjual, kalau bisa di fotokopian sertifikat itu ditulis Bapak dan Ibu fotokopi gitu ya. Jadi ada kayak stempel. Jadi jangan apa adanya seperti sertifikat asli. Karena ada beberapa resiko nanti yang dikhawatirkan data-data yang kita jual itu bisa diduplikasi ketika kita bertemu dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sertifikat ini juga harus dipastikan bahwa sertifikat yang dijual
adalah sertifikat hak atas tanah. Nah, karena ada kejadian Bapak dan Ibu, cerita di Lombok, mungkin Bapak dan Ibu ada yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Itu kejadian transaksi jual beli itu dilakukan bukan terhadap sertifikat hak atas tanah, tapi terhadap sertifikat hak tanggungan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mengetahui sertifikat hak tanggungan nih. Di situ kan memuat informasi berapa nilai pembiayaan yang diberikan terhadap satu agunan berupa sertifikat hak atas tanah. Jadi bukan sertifikat hak atas tanahnya yang dijual, yang ditawarkan, tapi sertifikat hak tanggungan. Dan ini terjadi, ada yang membeli sertifikat hak tanggungan. Nah, ini terjadi di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini harus dihindari oleh Bapak dan Ibu. Karena sekilas kalau kita lihat memang bentuknya sama dengan sertifikat hak atas tanah. Nah, tapi muatannya terus kegunaannya itu berbeda. Nah, bentuknya pun sebenarnya dari segi warna kita bisa membedakan bahwa ini sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak tanggungan. Nanti di bawah kita lihat. Nah, selanjutnya setelah kita mengecek sertifikat hak atas tanahnya, apakah itu sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan lainnya, nanti antara penjual dan pembeli tanah ini bisa mengecek langsung ke bidang tanah yang akan dijual. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa tanah itu miliknya dan tidak ada sengketa, tidak ada masalah, itu harus dilakukan dengan turun lapang. Biasanya kita coba datangi lokasi tanahnya, kemudian kita tanya dengan tetangga berbatasan, apakah benar bidang tanah ini milik si X? Jika benar, coba lagi kita pastikan kepada aparat desa di sana. Biasanya yang paling mengetahui kondisi tanah di sana adalah baik RT, RW maupun kepala desa atau lurah. Kita pastikan bahwa benar bidang tanah itu adalah milik si X. Jika sudah benar, mungkin kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengecek kebenaran sertifikat itu di kantor pertanahan setempat di ATR BPN. Dan biasanya ini dalam rangka pengecekan sertifikat kita bisa meminta bantuan atau memakai jasa dari PPAT. Dan untuk PPAT sendiri daftarnya sudah ada, Bapak dan Ibu bisa lihat di web atrbpn.go.id. Di situ ada daftar PPAT seluruh Indonesia. Jadi dipastikan bahwa benar Bapak dan Ibu meminta tolong kepada PPAT yang terdaftar, bukan PPAT abal-abal ya mungkin ya, karena banyak sekali oknum-oknum mungkin dari PPAT yang dia bukan PPAT tapi mengaku sebagai PPAT. Ya, tadi kita sudah sampaikan ya Bapak dan Ibu, kita cermati pihak penjual. Penjual apakah pihak yang berhak menjual atau tidak. Nah, ini jika tanah yang dijual adalah tanah warisan, pastikan juga yang menjual adalah seluruh ahli waris. Karena kejadian juga untuk tanah-tanah yang warisan, mungkin diwariskan kepada 3 atau 4 orang, yang menjual hanya 1 orang, 2 dan 3 diantaranya tidak merasa menjual. Nah, ini kemudian akan timbul permasalahan di kemudian hari. Nah, ini harapannya Bapak dan Ibu bisa pastikan bahwa tanah ini benar tanah pemiliknya, dan ketika waris dicek lagi siapa ahli warisnya. Dari mana kita ketahui? Mungkin Bapak dan Ibu sekarang yang sudah punya kos-kosan, sudah punya tanah, sudah punya bangunan, di situ ada sertifikat hak atas tanah. Di halaman 2, di bagian dalam, itu ada kolom nama pemegang hak. Bapak pastikan di situ namanya, seumpamanya, di sini ada Pak Coki ya. Nah, sebenarnya pemegangnya namanya Pak Coki. Benar nggak yang kita temui itu adalah Pak Coki? Mungkin bisa kita ketahui dari KTP-nya, dari tanggal lahirnya, data-data lainnya yang ada di sertifikat maupun di kartu tanda penduduk, sinkron atau tidak. Nah, untuk supaya Bapak dan Ibu tidak repot di kemudian hari, tidak mengalami kesusahan, pastikan bahwa yang menjual itu sudah atas namanya sertifikat. Karena kalau jika tidak, ini pasti nanti ketika akan dibalik namakan ke atas nama Bapak dan Ibu, ini akan memakan waktu yang lama dan proses yang agak panjang. Karena harus mengetahui dulu proses peralihan sebelumnya, kemudian dibalik namakan dengan nama Bapak dan Ibu yang menjual,
baru kemudian dibalik-namakan lagi kepada Bapak dan Ibu yang membeli. Dan ini agak sedikit panjang prosesnya, dan kadang di beberapa kejadian ini ada yang terputus, riwayatnya ada yang terputus, sehingga menyulitkan kita dalam proses pendaftaran tanah ketika akan balik nama atas nama kita. Untuk yang mudahnya, Bapak pastikan bahwa yang menjual, nama di sertifikat adalah namanya. Ya, tadi jenis hak atas tanah ya Bapak dan Ibu ya. Karena kalau Bapak dan Ibu mungkin sudah paham, sudah mengetahui ada beberapa jenis hak atas tanah yang kita kenal di hukum pertanahan. Dan ini juga punya sertifikat, bentuk sertifikat masing-masing yang harus kita ketahui juga supaya kita tidak terkelabui atau secara tidak sengaja tanpa sadar gitu ya, bahwa kita melakukan transaksi jual beli dengan bukti kepemilikan yang tidak tepat, kurang tepat. Jadi ada beberapa hak atas tanah Bapak dan Ibu yang kita kenal. Yang pertama hak milik ya, ini hak yang terkuat dan terpenuh. Ini subjeknya jelas, warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, seperti bank pemerintah, badan keagamaan, dan badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri ATR BPN dan sesuai dengan kementerian atau lembaga yang pengampunya, sebenarnya kayak yayasan atau badan sosial itu oleh Kementerian Sosial. Ini didasarkan atas PP 38 tahun 63 Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada lulusan sarjana hukum pernah membaca PP 3863, itu di situ ada beberapa badan hukum yang dapat diberikan hak milik. Ya. Lalu hak yang berikutnya hak guna bangunan. Hak guna bangunan ini diberikan untuk mengusahakan tanah yang dikuasai untuk mendirikan bangunan. Nah, untuk HGB ini punya jangka waktunya Bapak dan Ibu. Beda dengan hak milik. Kalau hak milik tanpa batas waktu, karena dia terkuat dan terpenuh. Tapi untuk sertifikat hak guna bangunan, mungkin ada Bapak dan Ibu yang membeli rumah klaster gitu ya, karena dia induk, tadinya yang punya badan usaha swasta gitu, developernya, itu masih sertifikatnya hak guna bangunan, itu adalah hak atas tanah yang punya jangka waktu. Jangka waktunya 30 tahun. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa melakukan perpanjangan 20 tahun. Nah, tapi jangan khawatir, meskipun saat ini mungkin tanah atau bangunan yang Bapak punya itu sertifikatnya hak guna bangunan, itu bisa ditingkatkan sebagai menjadi hak milik. Oke, untuk berikutnya hak guna usaha Bapak dan Ibu, ini hak untuk mengusahakan tanah, biasanya dilakukan untuk pertanian. Dia subjeknya bisa diberikan pada WNI untuk yang perorangan ya, kemudian badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, seperti BUMN untuk yang plat merahnya. Itu biasanya kalau Bapak dan Ibu di daerahnya ada PTPN, itu biasanya sertifikat yang perkebunan, sertifikatnya itu hak guna usaha. Nah itu. Kemudian hak berikut, ini juga sama dengan hak guna bangunan Bapak dan Ibu. HGU punya jangka waktunya, yaitu 35 tahun, diperpanjang 25 tahun, dan bisa diperbaharui selama 35 tahun. Hak berikutnya itu hak pakai. Hak pakai ini juga hak atas tanah. Ini diberikan untuk diusahakan baik sebagai pertanian maupun non pertanian. Subjeknya warga negara Indonesia, badan hukum, departemen, badan keagamaan sosial, dan termasuk orang asing. Jadi selain hak atas tanah yang tadi, ada satu hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang asing, yaitu hak pakai. Nah, hak pakai ini ada dua Bapak dan Ibu, ada yang selama dipergunakan dan ada yang dengan jangka waktu. Kalau yang selama dipergunakan biasanya diberikan kepada instansi pemerintah seperti kedutaan, terus kementerian-kementerian itu diberikan dengan hak pakai selama dipergunakan. Dan untuk hak pakai dengan jangka waktu itu biasanya diberikan pada orang asing, ya selain dari departemen, instansi pemerintah ya, kementerian maupun badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia ya, perwakilan negara asing kayak kedutaan dan segala macam, itu diberikan dengan jangka waktu. Untuk dasar hukumnya Bapak dan Ibu bisa mendalami, baca lebih lanjut di Undang-Undang 560 ya,
UPA, Undang-Undang 11 2020, UCK, ada beberapa perubahan di situ. Yang tadinya hak pakai itu tidak ada jangka waktunya, sekarang diberikan sama dengan guna bangunan 30 tahun dan 20 tahun. Kemudian ada PP 18 2021 yang baru dan Permen ATR BPN nomor 18 tahun 2021. Baik Bapak dan Ibu, jadi pastikan ketika akan melakukan jual beli tanah, sertifikat yang ditawarkan itu haknya hak apa. Kalau HGB, Bapak dan Ibu nanti ada tahapan berikutnya untuk meningkatkan HGB itu menjadi hak milik. Tapi kalau sudah hak milik, insya Allah itu sudah terkuat dan terpenuh. Tapi kalau Bapak masih HGB atau hak pakai itu harus dilakukan perpanjangan ketika jangka waktunya berakhir. Ya, langkah berikutnya, setelah memastikan tadi ya, kita sudah memastikan si penjualnya, alat buktinya, sertifikatnya. Kemudian penjual pembeli ini menghadap ke PPAT. Tadi PPAT yang terdaftar, Bapak dan Ibu. Nanti PPAT ini akan melakukan pengecekan sertifikat tanah ke kantor pertanahan setempat. Nah, sebenarnya memang untuk mengetahui sertifikat asli dan palsu, salah satu langkah yang bisa kita ambil adalah meminta bantuan dari PPAT untuk memastikan ke kantor pertanahan apakah sertifikat ini benar atau tidak. Dan biasanya akan dicek Bapak dan Ibu, apakah sertifikat itu ada catatan-catatan seperti apakah sedang dijadikan agunan atau tidak, kemudian apakah BPHTB-nya ada catatan BPHTB terutang atau tidak, dan lain sebagainya. Karena kalau Bapak dan Ibu tidak memastikan, ini nanti ada kesulitan ketika akan melakukan proses pendaftaran balik nama atas nama Bapak dan Ibu. Contoh kecil seperti ada catatan BPHTB terutang. Ini nanti pada saat balik nama harus diselesaikan. Jadi si penjual ini harus menyelesaikan terlebih dahulu terhadap BPHTB terutangnya. Nah, untuk semua daerah berbeda-beda kondisinya. Ada yang nanti ada perhitungannya di bawah, BPHTB itu dikenakan 5% maksimal, tapi Pemda dapat menentukan di bawah itu paling maksimal 5%. Dan ada beberapa daerah seperti DKI itu yang membebaskan BPHTB untuk subjek orang pribadi yang nilai tanah dan bangunannya di bawah 2 miliar, tapi melalui permohonan. Nah, supaya Bapak dan Ibu tidak repot, tidak ketiban ini ya, resiko karena seharusnya itu diselesaikan oleh si pihak penjual, tapi karena Bapak dan Ibu tidak mengetahui atau tidak sadar di awal, ketika mau proses peralihan sudah selesai nih, sudah ada transaksi, sudah kelar, sudah putus hubungannya antara penjual dan pembeli. Ketika si pembeli ini mau balik nama, ternyata ada catatan BPHTB terutang. Nah, ini harus diajukan oleh si yang namanya penjual yang sebelumnya ya, yang ada di sertifikat. Nah, ini kita harus menghubungi lagi, terus meminta persyaratan-persyaratan lainnya seperti KTP, KK, dan sebagainya. Ini sekali lagi minta bantuan oleh PPAT untuk mengklirkan semua, baik urusan perpajakan dan kebenaran dari alat bukti tadi ya, sertifikat hak atas tanahnya. Nanti setelah PPAT ke kantor pertanahan juga akan melakukan pengecekan. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan apakah di sana ada catatan atau tidak. Terhadap apa pengecekannya? Jadi di kantor pertanahan itu menyimpan warkah Bapak dan Ibu. Jadi untuk buku tanah, setiap sertifikat yang diterbitkan itu ada buku tanahnya. Yang muatannya sama persis seperti yang ada di sertifikat. Nah, ketika setiap ada peralihan, ada perbuatan hukum terhadap hak atas tanah tersebut, itu pasti akan dilaporkan ke kantor pertanahan dan kantor pertanahan akan mencatat di buku tanah dan di sertifikat. Jadi ketika ada catatan di buku tanah, nanti sertifikat ini tidak bisa didaftarkan pemeliharaan datanya, seperti peralihan jual beli, hibah, wasiat, dan sebagainya. Catatan itu bisa bentuknya seperti blokir tadi ya Bapak dan Ibu. Kalau diblokir, berarti ada yang merasa keberatan dengan sertifikat itu, sehingga itu tidak bisa dilakukan peralihan. Nah, setelah semua selesai, bukti yuridis clear and clean, ini baru bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ini yang sebelah kanan dalam rangka mengetahui PPAT-nya Bapak dan Ibu. PPAT itu adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun. Dasar hukumnya ada di
Ini mohon maaf salah, PP 24 2016, perubahan PP 37 tahun 98, bukan peraturan presiden, maaf. Ya, online bisa dicek di atrbpn.co.id. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Ini tadi yang saya sebutkan bahwa si penjual dan si pembeli itu terkena beban pembayaran pajak. Kalau penjual dikenakan pajak penghasilan, sedangkan pembeli dikenakan pajak BPHTB yang besarannya di Undang-Undang 1 2022, perubahan dari 28 2009, itu ditetapkan sebesar 5%, paling besar. Tadi ya Pemda bisa menentukan di bawah itu berdasarkan kebijakan masing-masing daerah. Nah, setelah semua selesai, pembayaran pajak selesai, baru dibuatkan AJB, akta jual beli, di hadapan PPAT. Dengan menunjukkan bukti pembayaran terhadap tanah dimaksud ya. Ini juga harus dilakukan langsung di hadapan PPAT. Ini perhitungannya Bapak dan Ibu untuk pajak, PPh 2,5%, sedangkan BPHTB 5%. Ya, supaya kita tidak repot, selesaikan pembayaran pajak di awal. Semua supaya clear and clean, tidak ada beban tanggung jawab di kemudian hari. Setelah semua selesai, baru akta jual beli ini bisa kita daftarkan peralihannya, balik namanya di kantor pertanahan. Ada beberapa persyaratan, ini lengkapnya Bapak dan Ibu juga mungkin bisa cari di Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010. Formulir, jika dikuasakan surat kuasa, surat pernyataan tidak sengketa, surat pernyataan tanah bangunan dikuasai secara fisik, fotokopi akta pendirian ya kalau dia badan hukum, sertifikat asli, akta jual beli tadi dari PPAT, fotokopi KTP, kartu keluarga, penjual dan pembeli, izin pemindahan hak, terus fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Ya, ini beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk membaliknamakan sertifikat tadi dari penjual kepada si pembeli. Nah, untuk balik nama ini ada PNBP-nya Bapak dan Ibu. Nah, ini juga Bapak dan Ibu bisa cek. Insya Allah semua ada di peraturan ya, kalau Bapak dan Ibu main ke kantor pertanahan, itu nanti di depan biasanya sudah ada semacam banner yang menunjukkan prosedur maupun biaya dari setiap layanan. Nah, nanti kantor pertanahan juga akan memeriksa, memproses permohonan, kemudian diterbitkan sertifikat beralih ya atas nama pembeli. Nanti diberitahukan oleh kantor pertanahan kapan sertifikat itu bisa diambil di loket kantor pertanahan. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya untuk pengurusan sertifikat hak atas tanah sekarang sudah jauh lebih mudah dan sudah jauh lebih transparan ya, akuntabel ya. Karena kita di ATR BPN sekarang sedang menggunakan layanan elektronik ini untuk mempermudah, memberikan kemudahan kepada masyarakat, kepada pemohon, supaya tidak merasa terbebani dengan proses pendaftaran hak atas tanahnya. Ya. Kemudian ya, ini pentingnya sertifikat tanah Bapak dan Ibu. Baiknya Bapak dan Ibu bisa langsung membaliknamakan sertifikat hak atas tanahnya. Ini karena sebagai tanda bukti ya bahwa Bapak dan Ibu memiliki tanah dan bangunan, dan ketika nanti akan dilakukan atau dijual kembali tidak mengalami kesulitan atau kesusahan. Nah, sertifikat ini fungsinya untuk memberikan kepastian hukum, jelas batas bidang tanahnya, ada nama pemilik Bapak, Bapak Ibu di situ, data subjek dan objeknya juga jelas. Ini juga untuk mencegah terjadinya sengketa tanah. Nah, terhadap sertifikat tanah yang sudah atas nama Bapak dan Ibu, ini bisa dipergunakan sebagai akses permodalan. Nah, ya, bisa dijadikan agunan.
untuk melakukan pembiayaan di perbankan. Nah, setelah Bapak dan Ibu menguasai tanah, mempunyai sertifikat, ini ada beberapa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu tanahnya terlindungi dari praktik mafia tanah. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus menjaga batas tanah dengan memasang patok. Tapi kalau sudah terpenuhi, terbangun semuanya, mungkin dinding-dinding itu sudah sebagai batas bidang tanah Bapak dan Ibu. Kemudian proaktif menguasai tanah. Kalau masih berupa tanah kosong, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan dengan menanami terlebih dahulu atau memagari sebelum dilakukan pembangunan. Hal ini untuk apa? Untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin merugikan Bapak dan Ibu untuk menjual tanah kosong tadi, karena merasa tidak ada tuannya atau tidak ada pemiliknya. Karena tadi ya ada beberapa modus seperti menduplikasikan data sertifikat yang dia dapatkan dengan berpura-pura menjadi sebagai pembeli. Setelah itu Bapak dan Ibu juga bisa memastikan lagi data terhadap sertifikat hak atas tanah dengan mengakses aplikasi Sentuh Tanahku. Apakah benar di situ sudah tercatat atas nama Bapak dan Ibu? Lokasinya sudah benar atau belum, luasnya sudah benar atau belum, bisa dicek di situ. Nah, satu yang jadi perhatian ketika melakukan praktik jual beli, jika pembayaran belum selesai, Bapak dan Ibu jangan pernah menyerahkan asli sertifikat kepada si pembeli. Ini sangat riskan soalnya, karena biasanya kan dia melakukan perikatan perjanjian jual beli, karena belum terbayarkan semuanya, tapi ada yang beberapa pihak meminta asli sertifikatnya. Ini jangan sampai diberikan, karena ditakutkan ketika diberikan akan terjadi wan prestasi. Dia bisa mengalihkan sertifikat itu, dia bisa juga tidak melunasi beban biaya yang harus dibayarkan oleh si pembeli. Ya. Nah, sekarang coba kita pengen melihat bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa sertifikat itu asli atau palsu. Yang pertama kita bisa melakukan yang sederhana, Bapak dan Ibu bisa memeriksa bentuk fisik sertifikat. Nah, ini bisa dilakukan ketika Bapak dan Ibu paham mengetahui bagaimana jenis hak atas tanahnya ya, bentuk sertifikatnya, terus data-data apa saja yang ada di dalam sertifikat. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu bisa memeriksa itu di kantor pertanahan setempat dengan membawa sertifikat asli dengan data Bapak dan Ibu, KTP, untuk dicek apakah benar sertifikat itu milik si X, apakah benar tidak ada catatan-catatan ya, seperti blokir tadi ya, atau BPHTB terhutang dan sebagainya, atau sedang dijadikan hak tanggungan. Nah, biasanya ada beberapa pihak ya, Bapak dan Ibu mungkin yang tidak ingin capek, tidak ingin habis waktu, bisa menggunakan jasa PPAT. Ini sekalian karena nanti dalam proses jual beli pasti akan menggunakan jasa PPAT dalam rangka pembuatan akta jual beli. Nah, selain itu juga Bapak bisa memanfaatkan layanan online. Ada beberapa layanan online yang sudah diterbitkan oleh ATR BPN, seperti intan.atrbpn.co.id, ada loketku.atrbpn.co.id, itu untuk mendapatkan informasi terhadap sertifikat hak atas tanah. Tadi Bapak dan Ibu harus juga mengenali modus-modus penipuan. Itu salah satunya kita harus berhati-hati, baik ketika menjadi penjual ataupun sebagai pembeli. Ya, ini Bapak dan Ibu pernah melihat sertifikat warnanya hijau, ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya
pink mungkin ya. Gini Bapak dan Ibu, jadi bentuk sertifikat ini kadang selalu beradaptasi dengan kelembagaan ya, nama lembaga. Nah, kalau warna tadi nanti di bawah ada contohnya. Jadi bukan hanya sertifikat hijau, mungkin Bapak Ibu yang sering dilihat ada sertifikat hijau muda seperti ini, seperti di layar. Bukan hanya ini, ada juga sertifikat yang berwarna abu-abu. Jadi jangan langsung menjas bahwa kalau ada melihat sertifikat warna abu-abu atau pink, itu bukan sertifikat hak atas tanah. Nah, itu jangan langsung dijas seperti itu. Nah, kemudian ada sertifikat warna pink tadi ya, sudah ya, warna pink, warna abu-abu, dan warna hijau muda. Memang dia bukan hak atas tanah, tapi dia tanah wakaf ya. Kalau yang abu-abu itu seperti sertifikat tanah wakaf itu warnanya abu-abu. Kemudian yang pink tadi sertifikat hak milik satuan rumah susun. Nah, itu juga resmi yang dikeluarkan oleh ATR BPN. Nah, ini untuk memastikan secara mandiri, baik secara kasat mata, bagaimana ketika Bapak dan Ibu memegang atau melihat sertifikat hak atas tanah. Di halaman pertama, di sampul depan, ini seperti yang gambar di sebelah kiri, tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ada yang di atas itu ada nama instansi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang garing Badan Pertanahan Nasional. Kalau dulu di tahun 97 ya, sampai 2015-an, karena nama instansinya kita masih lembaga non-kementerian, dia hanya Badan Pertanahan Nasional, tidak ada kementerian atau BPN. Jadi Bapak dan Ibu nanti jangan langsung menjudge kalau cuma BPN, oh ini berarti bukan asli dari ATR BPN, bukan. Jadi ada masanya. Di PP 2497, nanti kalau Bapak dan Ibu punya, bisa download ya di internet. Itu di bagian lampiran ada bentuk sertifikat, di atasnya hanya Badan Pertanahan Nasional. Nah, karena kita berubah menjadi ATR BPN itu baru di tahun 2015 kalau tidak salah, 2015 awal. Nah, di bawahnya ada Garuda Emas. Nah, ini Garuda Emas. Perhatikan nengoknya ke kanan atau ke kiri. Nah, kadang ini ya, ini bukan lagi ngajarin sih. Tapi untuk perhatian Bapak dan Ibu saja, bentuknya seperti ini, seperti yang ada di layar. Kemudian di bawahnya ada tulisan sertifikat, kapital semua. Di bawahnya ada kantor pertanahan kabupaten kota, di mana semuanya di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, atau di Jawa, di Banyumas, atau di mana ya. Ini sesuai dengan kabupaten kotanya. Dan di bawah ada nomor identifikasi bidang. Di halaman berikutnya, itu ada logo instansi, logo Kementerian ATR BPN. Nah, bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu yang sekarang ya. Ini bentuk sertifikat yang sekarang. Bola dunia, ada padinya, ada gambar rumah di tengahnya dengan warna putih. Nah, ini sampul belakang bagian dalam. Ada ketentuan PP 24 tahun 97. Bentuknya seperti ini, ada watermarknya ini, logo ATR BPN juga. Di sampul belakang bagian luar, jadi kalau tadi yang bagian depan ada Garuda Emas ya, di bagian belakangnya ada, bagian luarnya ada logo ATR BPN. Ya, ini halaman pertama, hampir sama dengan halaman sampul, cuman Garudanya hitam putih. Ini kalau Bapak pengen ini ya, memastikan sertifikat, mungkin sekarang ada yang terbaru ya, yang Bapak dan Ibu pegang. Kalau yang dia sebelum 2015 masih pakai format yang lama, itu biasanya hanya BPN. Garudanya Garuda hitam, ada nama instansi sama, terus ada pencantuman logo instansi di bawah Garuda, ini watermarknya. Nah, ini haknya hak apa? Hak milikkah, hak guna bangunankah, apa hak guna usaha?
tempatnya provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan. Ini ada kantor pertanahannya, kantor pertanahan mana. Nah, Bapak dan Ibu juga jangan khawatir. Kadang gini, karena wilayah provinsi ya, provinsi maupun kabupaten kota biasanya kan terjadi dinamika ya, ada pemekaran wilayah. Itu kadang ada yang nama letak tanahnya itu sebenarnya sudah masuk di wilayah Jawa Barat, sebenarnya kayak Banten dan Jawa Barat ya yang pemekaran, atau Tangerang dengan Tangerang Selatan lah, Tangerang Kota. Itu jangan langsung menjudge bahwa itu sertifikatnya tidak benar atau tidak asli, karena ada ketidaksesuaian antara lokasi tanah dengan provinsi atau kabupaten kotanya. Karena bisa saja itu hasil atau sertifikat yang dikeluarkan pada saat sebelum pemekaran. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, di halaman berikutnya ini tadi ya yang kita tampilkan, ada nama pemegang hak, ada jenis haknya, ada letak tanahnya di mana, ada NIB-nya, ada asal haknya, ada luasnya ini, ada luasannya, terus ditandatangani oleh kantor pertanahan. Ini juga ada watermark-nya, logo instansi ATR BPN. Nah, di halaman 3 dan halaman 4 ini warnanya harusnya juga hijau muda ya. Ini ada catatan-catatan ya. Catatan-catatan seperti tadi kalau semuanya BPHTB-nya terutang, biasanya dicatatkan di sini. Atau dia lagi dijadikan agunan di bank dengan hak tanggungan, itu juga biasanya ada catatan di sini. Nanti roya ketika sudah selesai gitu ya, di roya semua ada catatan di sini. Dan ini catatan yang ada di sertifikat semua sama dengan apa yang ada di buku tanah yang disimpan di kantor pertanahan. Jadi meskipun Bapak dan Ibu semuanya ya sudah lunas nih agunannya di bank, tapi belum diroya, catatan itu masih ada, catatan masih di hak tanggungan, jadi tidak bisa dialihkan, harus diroya dulu, nanti diberikan catatan di sini bahwa telah diselesaikan ya berdasarkan surat roya nomor berapa dan seterusnya. Nah, ini tadi Bapak dan Ibu, ini sudah hampir habis waktunya ya Mas Miftah ya. Ini warna pink tadi untuk hak milik satuan rumah susun. Ini juga sama resmi yang dikeluarkan oleh ATR BPN. Nah, cuman dia jenisnya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.